Apa kabar PKS? Benarkah PKS akan mendukung Khofifah Indar Parawansa? Pertanyaan ini muncul karena adanya sikap pernyataan PKS. Katanya selama ini sudah membangun komunikasi intens dengan Khofifah Indar Parawansa. Pernyataan itu pula yang kemudian memantik tafsir politik yang seolah-olah kemungkinan besar PKS mendukung. Kalau itu benar, memang menarik. Tapi juga muncul pertanyaan, kenapa PKS melakukan pergeseran pilihan politik koalisi dari yang sebelumnya? Karena bagaimanapun, peta politik pemilihan gubernur Jawa Timur itu tidak bisa dipisahkan dengan konteks koalisi pemilihan presiden kemarin. Sementara koalisi Indonesia Maju yang dibangun oleh Presiden Jokowi dan Prabowo saat ini berada di belakang Khofifah Indar Parawansa. Pada bagian lain, PKS, Nasdem, PKB adalah koalisi yang berseberangan. Tapi kenapa tiba-tiba PKS mau lompat pagar? Padahal pada saat yang sama, menjelang pemilihan gubernur Jawa Timur saat ini, PKB sudah jelas dan tegas akan membangun poros koalisi yang kuat untuk melawan. Tapi kelihatannya PKS tidak merespon secara positif pernyataan tersebut. Tentu saja PKS memiliki kalkulasi politik sendiri, baik itu yang sifatnya pragmatis maupun strategis. Bisa kita baca, kalau PKS membuat satu pilihan untuk koalisi dengan Khofifah Indar Parawansa, bisa jadi itu adalah pilihan politik pragmatis. Mungkin PKS memandang kekuatan elektoral Khofifah yang sulit untuk ditandingi, sehingga PKS tidak mau menghabiskan energi untuk berhadapan dengan Khofifah dan lebih baik menjadi bagian dari kekuatan politik Khofifah Indar Parawansa. Atau barangkali juga menjadi sebuah pilihan politik yang strategis. Artinya, PKS di Jawa Timur itu masih lemah, membutuhkan jejaring untuk memperkuat eksistensi politiknya. Padahal, pemilih Jawa Timur itu adalah mayoritas kaum Nahdliyin. Mungkin saja PKS berharap ketika berada dalam koalisi Khofifah Indar Parawansa, PKS ingin mengambil manfaat jejaring dan juga manfaat elektoral ke depan. Apalagi kita juga lihat ada problematik soal ideologi, khususnya di kalangan kaum santri Nahdliyin terhadap PKS. PKS masih dianggap membawa ideologi Wahabisme, yang itu adalah bertentangan dengan ideologi Nahdliyin Ahlussunnah wal Jamaah. Ini problem tersendiri. Kelihatannya PKS berupaya untuk mencairkan keadaan politik ini. Kita juga bisa melihat perspektif yang berbeda. Apa betul keinginan PKS itu bisa diterima oleh koalisi partai politik yang mendukung Khofifah Indar Parawansa? Itulah kemudian yang kami sampaikan tadi, yaitu ada problem tersendiri soal ideologi Wahabisme, dan ini akan sangat mengganggu bagi partai-partai yang saat ini berada di belakang Khofifah Indar Parawansa. Ada ketakutan kalau pada akhirnya nanti ada manuver yang mengatakan bahwa Khofifah didukung oleh partai yang bermazhab Wahabis. Harapan PKS akan menambah elektoral Khofifah, justru sebaliknya akan mendegradasi dan membuat kegoncangan politik elektoral itu sendiri. Malah sebaliknya, kalau PKS betul-betul berada di dalam koalisi Khofifah, yang diuntungkan adalah koalisi yang dibangun oleh PKB dan calon yang akan diusung. Karena koalisi yang dibangun oleh PKB dan calon yang diusung nanti tidak memiliki beban ketika ada manuver-manuver politik soal Wahabisme yang melekat dalam diri PKS. Maka satu sisi, koalisi yang dibangun oleh PKB nanti akan bebas dari tekanan isu-isu Wahabisme. Kalau itu yang terjadi, yang diuntungkan adalah koalisi PKB dan relasinya. Melihat konteks relasi dari isu ideologis ini, saya kok meyakini kelompok partai koalisi yang ada di belakang Khofifah belum tentu bisa menerima keinginan PKS. Dengan kata lain, kelihatannya mau menolak karena mereka tidak mau terbebani dengan persoalan tersebut. Apakah PKS akan berbalik arah lagi mendukung menjadi bagian dari koalisi yang dibangun oleh PKB? Belum tentu juga. Koalisi yang dibangun oleh PKB akan bisa menerima keberadaan PKS.
Maka dalam situasi seperti itulah PKS akan mengalami disorientasi dan fatalisme politik. Karena apa? PKS akan gagal membangun eksperimentasi melalui jejaring-jejaring di kalangan Nahdliyin. Pada bagian lain justru akan memperkuat adanya isu Wahabisme itu sendiri. Maka PKS mengalami kerugian besar dan tidak menjadi bagian dari sebuah koalisi yang ada. Apakah benar analisis itu? Kita lihat saja.